Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa Mantap TV dan sahabat Emas Hadi dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah kita bisa bertemu lagi dalam sesi countdown Mantap Religi H-25 dengan tema Open Q&A Mantap Religi spesial Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang penuh dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas question and answer Mantap Religi spesial Ramadan, ada dua cerita yang mengubah kehidupan, yaitu cerita manakala sebelum datangnya ajaran Islam sebagai ajaran yang membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebuah kisah di mana ada seekor unta yang minum di sumur orang lain, ya. Nah, ketika sang pemilik sumur mengetahui bahwa ada unta orang lain minum, maka unta itu dibunuh. Kemudian tentu saja orang yang punya unta tidak terima. Akhirnya orang yang punya unta membunuh yang membunuh unta. Terjadilah saling bunuh gitu ya, pembunuhan. Hanya yang awalnya karena unta minum air di kebun atau di sumur orang lain. Maka setelah datang ajaran Islam yang merubah peradaban, di mana dikisahkan ada seorang penjual tanah, ya, yang menjual tanah kepada sesama saudaranya Muslim juga. Nah, ketika tanah ini sudah transaksi selesai, ya, jual beli selesai, administrasinya selesai, pembayaran selesai. Ternyata setelah tanah itu dikerjakan atau digarap, ya, dicangkul, oh ternyata di dalam tanah itu banyak emas, ya, banyak emas yang ditemukan di dalam tanah itu. Maka dengan serta-merta pembeli tanah tadi menemui sang penjual tanah, "Wahai saudaraku, ini di dalam tanah ternyata ada emas. Saya merasa ini bukan hak saya. Maka ambillah emas itu semuanya. Saya hanya memberi tanahnya." Saudara-saudaraku semuanya, karena yang menjual juga orang yang beriman, maka dia katakan, "Wahai saudaraku, ini saya menjual tanah ini dengan semuanya, tanaman yang ada di atasnya, juga apa yang ada di dalam tanah itu." Maka terjadilah pertengkaran di mana saya tidak mau, ini emasnya. Begitu juga yang menjual tanah, saya juga tidak mau. Maka pertikaian itu, ya, menurut saya pertikaian yang indah dan lucu, ya, di mana orang tidak mau harta gitu ya, karena merasa saling, bukan merasa haknya. Maka hadirin saudara sahabat semuanya, akhirnya permasalahan ini, persoalan ini dihadapkanlah pada hakim. Namun apa yang luar biasa, ternyata hakim juga hakim yang beriman. Dia tidak serta-merta sini emasnya, ya, sini emasnya, kalau nggak mau
bapak nggak mau sini aja. Nah, ternyata hakim nyatakan ini solusinya adalah, apakah saudara penjual tanah, Anda punya anak laki-laki atau perempuan yang mau dinikahkan? Oh ya, saya punya anak laki-laki. Yang membeli tanah, wahai saudara pembeli tanah, apakah saudara punya anak laki-laki atau perempuan? Oh, saya punya perempuan. Oke, baik. Kalau begitu kita nikahkan saja kedua anak ini. Kemudian emas yang ini diperebutkan kita berikan kepada anak-anak kalian. Sahabat-sahabatku yang muliakan Allah, kisah ini saya mendengarkannya dari guru saya dan kiai saya yang saya yakin ini adalah sahih, ya, di mana terjadi, dikisahkan juga dalam kisah sahabat ketika sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an jadi hakim, maka beliau katakan, saya tidak mau terima gaji saya karena tidak ada orang yang mengadu permasalahan, tidak ada mengadu persoalan, sehingga saya berarti tidak bekerja, ya. Masya Allah, luar biasa kisah ini. Sahabat-sahabat yang mulia, apakah kita bisa membangun kehidupan yang demikian? Ya. Maka mantap religi spesial Ramadan ini, di hari ini kita membuka open question and answer mantap religi spesial Ramadan. Sahabat-sahabat semuanya, untuk apa ya kita mengikuti kegiatan Ramadan, ya? Atau lebih spesifik, kenapa sih bikin acara mantap religi spesial Ramadan? Atau nanti pertanyaan-pertanyaan apapun, ya silahkan, ya, mudah-mudahan kami bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, tentu kita akan bertanya kepada yang lebih mengetahui, ya. Tentu yang jelas, ketika ditanya untuk apa manusia itu diciptakan, setidaknya ada dua tanggung jawab yang Allah berikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Maka bagaimana menjadi hamba Allah dan bagaimana menjadi seorang manajer yang mengelola dunia, ya, menjadi seorang khalifah yang memanage kehidupan dunia ini dalam bingkai aturan-aturan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Sahabat-sahabat, saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah, maka bisa kita ambil pelajaran tadi, kehidupan indah di dunia ini pernah terjadi. Nah, bagaimana dengan kehidupan saat ini? Apakah dunia kita terasa aman, nyaman, damai, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran? Maka kita semua dapat merasakan hari ini, ya, kehidupan kita sedang diuji dengan adanya pandemi, dengan adanya ekonomi yang menurun, sistem pendidikan yang terganggu, aktivitas yang terganggu. Maka sebelum mendapatkan pertanyaan dari saudara-saudara semua dan sahabat semuanya, silahkan nanti di komen atau bisa ke WhatsApp saya di nomor 0812-8969-2599. Kita akan kupas mengapa penting mengikuti acara mantap religi spesial Ramadan. Baik, sambil menunggu nanti episode Q&A, question and answer mantap religi ini mungkin akan berlanjut sesuai dengan kebutuhan dari sahabat-sahabat semuanya. Atau kalau tidak, kami akan mengupas atau membahas materi apa saja yang akan kami sajikan di dalam mantap religi spesial Ramadan. Tentu dalam kegiatan ada sebuah tujuan, ya. Kami menetapkan sebuah tujuan, ya. Bagaimana di momen Ramadan ini, sekali lagi, momen penting mendunia. Semua yang Muslim yang beriman tentu akan melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, maka momen ini sebagai pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, yang holistik, menyeluruh, ya,
jiwa dan raga, hati, semuanya di-training untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Maka bagaimana supaya tujuan ini tercapai? Sukses bersama dalam membangun negeri yang beriman dan bertakwa. Event ini sekali lagi tujuannya adalah bagaimana sukses bersama dalam membangun negeri yang beriman dan bertakwa. Nah, tentu apa tolak ukurnya sukses bersama itu? Ya. Kalau takwa itu tidak bisa dijadikan semacam ijazah atau sertifikat sarjana S1, S2, S3 atau sertifikat menjadi profesor, ya. Tetapi bagaimana kriteria menjadi bertakwa tentu nanti bisa kita kupas lebih lanjut. Namun dalam hal ini merujuk pada tujuan tadi, tentu bagaimana dari program Ramadan ini banyak yang berhasil, ya, mampu mencapai derajat ketakwaan, ya, yang dimana salah satu kriterianya adalah selalu ada iman di hatinya. Kita tahu iman itu ada, rukun iman ada 6, ya. Nah, kalau kemarin saya sampaikan surveinya, ketika iman kepada kitab Allah, seberapa banyak kita sudah minimal membaca ayat-ayat yang 114 surat itu, ya, beserta terjemahannya, beserta maknanya. Bagaimana kita berusaha memahami, ya, mentadaburi, ya. Ini tentu akan menjadikan pribadi itu mengagungkan Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, tentunya banyak itu masih umum, ya. Mungkin dengan event ini kita bisa menjadi tolak ukur berapa persen misalnya kalau kita menjadi negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, misalnya bagaimana bisa 60% dari penduduk ini berhasil mengikuti pendidikan dan pelatihan Ramadan ini, maka akan dampaknya luar biasa insya Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua, tentunya efek dari bertakwa itu akan menjadi banyak insan yang berakhlak mulia, ya. Kita tahu, ya, efek demokrasi dalam kehidupan ini terjadi pecah belah, pecah hati, persatuan mulai merenggang, bahkan hubungan persahabatan merenggang karena efek demokrasi, efek pemilu. Maka bagaimana di Ramadan ini efek-efek itu kita bisa sembuhkan, ya, supaya ibadah kita diterima, supaya derajat ketakwaan dan akhlak mulia ini bisa dicapai. Nah, tentu kembali banyak tadi tidak ada lagi mungkin di media sosial saling ejek, saling sindir, saling singgung, karena hati itu juga akan di-training di dalam Ramadan. Nah, yang ketiga tentunya bagaimana datangnya curahan rahmat Allah, ya, rahmat dan karunia Allah dari langit dan bumi, ya. Nah, ini yang akan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan di dunia ini. Nah, kita tahu saat ini tentu ada sebuah masalah besar, ya, atau persoalan lah, kita sebut persoalan supaya ada jawaban, ya, karena seperti ujian itu ada jawabannya, ya. Maka permasalahan pandemi COVID, ya, kemudian berdampak pada aktivitas yang terbatas, ya, interaksi yang terbatas, berdampak pada finansial. Ini secara umum, ya, tentu ada yang merasa walaupun pandemi juga dapat berkah, tapi secara umum, ya, ini berdampak pada finansial. Begitu juga pada aktivitas pendidikan, tidak bisa dengan tatap muka. Di pendidikan sendiri mendapatkan dampak, ya, bagaimana plus minusnya pendidikan secara online. Nah,
Maka sahabat-sahabat semuanya, mari saya mengajak bagi sahabat dan saudara semuanya, oh saya ternyata tidak ada masalah, ya. Atau saya punya masalah pribadi dan keluarga. Maka dengan momen Ramadan ini mudah-mudahan ya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan pribadi, keluarga, bangsa, bahkan dunia. Jika memang ternyata permasalahan pribadi sudah selesai, maka jadilah pribadi yang peduli terhadap permasalahan bangsa. Di mana misalnya masih ada puluhan juta masyarakat di dalam terjerat dengan kemiskinan, ya, atau masih belum mendapatkan kehidupan yang layak, terjerat dengan hutang riba, terjerat dengan permasalahan persengketaan, maka kita harus peduli. Terjerat dengan hukum, ya, kita harus peduli. Jika ternyata, oh saya sudah berperan di level nasional, jadilah pribadi yang peduli terhadap permasalahan di dunia, misalnya. Di mana di negara-negara lain masih ada kemiskinan, masih ada kezaliman, masih ada penindasan, ya. Tentu kita juga harus peduli, karena desain kita adalah menjadi khalifah fil ard. Bagaimana setiap manusia menjadi pribadi yang mampu, ya, menjaga kehidupan dunia ini dengan baik. Sahabat dan saudara-saudara semuanya, ya, maka mari kita tingkatkan kualitas diri ini melalui event Ramadan ini, pelatihan, pendidikan dan pelatihan Ramadan ini. Ya, setidaknya ada 4 level, ya, yang bisa kita tingkatkan. Yang pertama tentu personal development, ya, pengembangan diri maupun kepemimpinan diri, ya, ini perlu tentu juga kita tingkatkan. Yang kedua, age management atau manajemen usia, ya. Di dalam Al-Quran itu diingatkan, oh ketika usia 40 ada doa khusus usia 40, ada peringatan bagaimana menghadapi kehidupan, ya, setelah mati atau setelah wafat, ya, ada kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 4 hal yang akan ditanya, ya, digunakan untuk apa tubuhmu, digunakan untuk apa usiamu, digunakan untuk apa ilmumu, dari mana hartamu, dan dibelanjakan untuk apa. Itu ada pertanyaan, itu jawabannya adalah di dunia ini. Kemudian excellent life. Tentu kita ingin kehidupan yang unggul, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang penuh dengan kebaikan, ya, penuh dengan rahmat, menyebarkan kebaikan. Nah, yang ketiga tentu bagaimana menjaga dunia ini, shape our world, menjadi penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, penuh dengan keadilan. Di mana sekarang orang sudah bisa menciptakan robot menggantikan manusia, maka selayaknya sesama manusia semakin cerdas, semakin bijak, tidak ada lagi saling menzalimi, ya, insya Allah. Nah, maka kami mengundang Anda semuanya untuk bergabung di Mantap Religi Spesial Ramadan, terutama nih kepada generasi muda, penerus kehidupan, ya, karena kami ini yang sudah mendekati usia tua, ya, tentu akan digantikan oleh yang muda. Tentu bagaimana generasi yang muda itu menjadi generasi yang berkualitas, ya. Kami mengundang generasi penerus kehidupan, masyarakat, bangsa, dan dunia, semua pelajar, mahasiswa, remaja masjid, pemuda Karang Taruna, dan adik-adik, ya, usianya di bawah saya, untuk mengikuti event online ini, ya, event online ini. Insya Allah tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang memberatkan, ya. Maka buat pesan
buat ayah bunda dimanapun berada yang dimuliakan Allah, mari yuk kita daftarkan ya putra putri kita. Dulu mungkin kalau lagi normal, situasi normal, ada pesantren kilat yang hanya berapa hari, maka kami mengajak 1 bulan penuh ini kita kawal, menjadikan sarana pendidikan dan pelatihan ini ya dalam Mantap Religi Spesial Ramadan ini ya, di insya Allah di Mantap TV, di channel YouTube Mantap TV dan grup Facebook Mantap Official. Ya, mari kita daftarkan, kita dampingi bagaimana supaya anak-anak generasi penerus kehidupan ini menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Demikian, barangkali sampai ketemu di episode berikutnya. Kami akan menunggu terus masukan, kritik, saran dan nasihat untuk kesempurnaan program ini. Ya, tentunya kalau selama ini kita akan asik dengan tayangan program-program religi di televisi-televisi, maka mudah-mudahan dengan kami juga hadir ikut meramaikan, kami bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.